Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Di penghujung tahun 2024 ini ada sebuah kejutan, yaitu datangnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menetapkan Bapak Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto, sebagai tersangka. Kalau kita mengingat tentang apa yang telah ditetapkan oleh KPK bahwa telah menetapkan Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka, maka kita akan berpikir kira-kira kasusnya opo. Kalau ada kaitannya dengan KPK pasti tidak jauh dari masalah duit. Urusannya masalah duit. Kalau ada orang yang mengatakan kenapa begitu lama baru sekarang status Bapak Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jawabannya kira-kira iki lho ya, kira-kira wong KPK kuwi ya ora gegabah. Bapak Hasto Kristianto bukan orang sembarangan. Tentu tidak serta-merta tanpa bukti yang kuat kemudian KPK berani-beraninya menetapkan Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Oleh sebab itu membutuhkan waktu yang agak sedikit lama, mungkin lebih dari 4 tahun ya. Baru status Bapak Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kalau kita melihat dari berbagai macam sumber pemberitaan tentang opo sejane sak permasalahannya yang menyebabkan sampai Bapak Hasto Kristianto itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ternyata Bapak Hasto Kristianto di permasalahan Harun Masiku merupakan seorang sutradara yang cukup handal. Bisa mengarahkan ke A, ke B, ke C, dan lain sebagainya. Bisa memberikan keterangan seperti A, B, C, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira yang diperankan oleh Bapak Hasto Kristianto. Tujuannya kita tahu adalah kepentingan politik. Kalau kita sekarang ditanya sebenarnya penetapan Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka itu murni berdasarkan hukum, kewibawaan hukum, atau ketetapannya berdasarkan bermotivasi politis, biasa toh. Biasa, apa yang dilakukan oleh Bapak Hasto Kristianto sekarang ini, profesinya, status Bapak Hasto Kristianto saat ini adalah politikus. Jadi kalau misalkan penetapannya ada unsur-unsur politisnya, ya ora masalah. Kalau Anda ini para pembela-pembela Bapak Hasto Kristianto, tentunya semua kader pengurus PDI Perjuangan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mungkin juga Ibu Mega. Kalau tidak terima, yo dibela, carane yo piye sing bagus gitu loh. Jadi memperlakukan pembelaan itu ya yang bagus. Sing kalau menurutnya Bapak Rocky Gerung, sekarang ini kita menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Kalau Anda itu menjadi politikus, kalau Anda itu menjadi seorang polisi, kalau Anda itu menjadi seorang negarawan, dadi apa wae, bahkan Anda itu kalau menjadi seorang penjahat pun sekalipun, Anda itu harus berintegritas. Artinya apa? Ketika Anda itu harus menjalani sesuatu yang sesuai dengan hukum, maka harus Anda mempertanggungjawabkan. Ra usah drama nangis-nangis Pak Hasto Kristianto. Wes biasa wae, Anda hadapi dengan tegak. Seperti halnya Anda saat ini ketika memberikan statement-statement dengan tegak, dengan gagah, walaupun statement-statement Anda itu sebenarnya kebanyakan yang agak sedikit hoak, ngawur. Era percaya yo, kami yang mendengar, kasusnya apa jenenge? Kasus yang diperkirakan percakapannya Bapak Jokowi, masih inget toh sampean? Itu ya hoak. Tapi sampean begitu percaya dirinya mengatakan bahwa disinyalir ini adalah rekaman dari pembicaraannya Bapak Joko Widodo. Lah sekarang
tolong ini Bapak Hasto Kristianto, Anda telah menjadi tersangka yang ditersangkakan oleh KPK, maka Anda harus menjadi seorang tersangka yang berintegritas. Oke, Anda buktikan. Dengan ditetapkannya Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka, tentu di luar sana banyak orang yang bahagia, baik di luar partainya Bapak Hasto Kristianto maupun di dalam partai sendiri. Sing mengincar, sing berkeinginan menduduki posisi sebagai sekjen PDI Perjuangan itu ora gurmek wong siji, masih banyak. Yang berkeinginan untuk menduduki sekjen PDI Perjuangan itu bukan hanya Bapak Hasto Kristianto. Tentu kader-kader PDI Perjuangan yang lainnya juga menginginkan posisi itu. Ya mungkin Mas Dedi Sitorus iya, atau Mas Adrian Napitupulu mungkin juga bisa, atau orang-orang yang lainnya yang memiliki kapabilitas untuk menduduki sekjen PDI Perjuangan. Wes PDI Perjuangan rasa bingung, hilang satu tumbuh 1000. Bapak Hasto Kristianto hilang, berarti kadermu yang selama ini dianggap sebagai konsumen dan produsen hoak hilang. Maka gantilah nanti Bapak Hasto Kristianto dengan sekjen yang baru, yang berintegritas, yang berwawasan luas, bukan hanya produsen dan konsumen hoak saja. Demi apa? Nah, sampean nggak mau berubah ya terserah. Nah, yang penting sekarang statusnya Bapak Hasto Kristianto dengan melalui berbagai macam proses pertimbangan, mungkin yos wong KPK ini ora bodoh. Orang-orang yang ada di KPK itu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang pandai semua. Tentu tidak akan gegabah menetapkan status Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kalau sekarang kita kembali lagi, mungkin ini adalah pesenannya Bapak sapa jenenge kae? Ala wong sing kuru ki lho. Wong sing teko Solo, Raja Jawa mungkin. Atau Bapak Mulyono. Wis terserah sampean. Sekarang kalau memang ini dianggap sebagai pesenannya Bapak Mulyono, ya sampean kudu trimo wong sampean sekarang dulu itu sampean ngunyo-ngunyo menganiaya dalam tanda kutip Bapak Mulyono ya sak karepe sampean dhewe tanpa adanya bukti, bahkan yang bisa dibuktikan di depan hukum. Anda itu ngunyah-ngunyah Bapak Mulyono. Lah sekarang kalau sampean itu berhadapan langsung dengan hukum yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPK, ya jadilah Anda sekali lagi menjadi sekjen atau kader PDIP yang berintegritas. Wahai kader PDI Perjuangan, berita tentang penetapan KPK, tentang statusnya Bapak Hasto Kristianto sebaiknya jangan sampai terdengar oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Mak Bandeng iso kena serangan jantung. Bungkus nekno, disimpan rapat-rapat dulu. Jadi berita nanti yang sampai kepada Ibu Megawati yang baik-baik saja. Kasihan kalau dia kena serangan jantung mendadak akibat berita yang begitu berat terhadap sekjen PDI Perjuangan itu sendiri, nanti jadinya gimana? Tapi dene nek ora iso terlanjur terdengar oleh Ibu Megawati, ya mbo wis nasibmu bubuk. Kita sedang menunggu upaya yang akan dilakukan oleh Mak Bandeng, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang menjadi seorang ibu besar dari semua kader-kader PDI Perjuangan. Apa yang akan dilakukan oleh beliau dalam upayanya pembelaan terhadap Bapak Hasto Kristianto? Kita tunggu nanti hasilnya. Wes cukup ngono wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.